Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah, insyaallah kullukum fi khairin wa sihhatin wa afiyah. Alhamdulillah, pada pembelajaran bahasa Arab kali ini fi hadhil fursah at-thayyibah, insyaallah mazilna fi bab as-sa'ah. Kita masih berkutat pada as-sa'ah, jam. Nah, sebelum memulai, qabla an nabda, sa'aqra' lakum hadisan min ahaditsin nabi yata'allaqu bi lughatil arabiyyah wa aqra' tarjamatah. Saya akan bacakan terjemah aja sebuah hadis dari Nabi, yaitu yang ini nih: cintailah Arab karena 3 hal, yaitu karena saya dan Nabi adalah orang Arab. Kita senang bahasa Arab ya karena Nabi orang Arab. Al-Quran dengan bahasa Arab. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Dan bahasa penghuni surga di surga kelak adalah bahasa Arab. Nah, karena itu jangan pernah berhenti untuk mencintai bahasa Arab. Insya Allah dengan begitu kita cinta Nabi, cinta Al-Quran, dan cinta kalau kita itu insya Allah semoga masuk surga. Qabla an nabda anil bahth fi hadzal yaum, sa'aqra' lakum tujuan pembelajaran. Jadi sebelum memulai saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah praktek al-qiraah dengan intonasi yang baik dan tepat. Nah, kemarin kita sudah belajar at-targhib, kita belajar al-mufradat juga sudah, al-hiwar juga sudah. Sekarang kita mempelajari al-qiraah, yaitu bacaan tapi dengan intonasi yang baik dan tepat. Yang kedua, memahami setiap arti teks al-qiraah. Nah, ini al-qiraah itu kan bacaan. Nah, kita harus paham juga artinya, tidak hanya intonasinya doang gitu. Yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tadribat 1 dan 2. Nah, targetnya kalau kita sudah paham artinya, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan setelahnya. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama adalah al-qiraah. Silahkan dibuka bukunya yang seperti ini gitu, yang ada tulisannya al-qiraah, kalau nggak salah halaman 10 ya. Kalau nggak salah ya, atau cari sendiri nih, lupa saya. Al-qiraah a'maluna al-yaumiyah. Nah, kita lihat gambar jam dinding menunjukkan angka 6 tepat, yaitu bahasa Arabnya as-sa'atu as-sadisatu. Kalau ini angka 7 tepat, yaitu as-sa'atu as-sabi'atu. Mari kita baca dan dengarkan baik-baik bacaan saya. Nanti ketika kita yang A ini sudah saya baca, baru saya artikan, dan kalian harus diartikan semuanya. Yang sudah tahu ya nggak usah diartiin. A'maluna al-yaumiyah, kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Alif. As-sa'atul an as-sadisatu sobahan. Jadi gitu kan intonasinya begitu. As-sa'atul an as-sadisatu sobahan. Hasan al-an yudzakiru durusahu fi ghurfatil maktabi, wa ukhtuhu Aisyah tudzakiru durusaha fi ghurfatil maktabi, wa ummu Hasan as-sayyidah Halimah tu'iddul futur fil madbakhi. Tuh kalau baca intonasinya itu begitu, baca qiraahnya itu. Sekarang diartikan, as-sa'atul an, sekarang jam, as-sadisatu sobahan, 6 pagi.
jam 6 pagi nih. Hasan al-an yudzakiru durusahu fi ghurfatil maktabi. Hasan sekarang mengulang, yudzakiru itu mengulang atau bisa juga menghafal, karena kan menghafal itu kan mengulang-ulang. Menghafal atau mengulang-ulang durusahu pelajarannya fi ghurfatil maktabi di ruang belajar. Ruang belajar. Wa ukhtuhu dan saudara perempuan. Kalau akhun, akhi itu kan saudara. Akhi itu kan saudara laki. Kalau ukhti itu saudara perempuan. Wa ukhtuhu saudaranya siapa? Saudara perempuan siapa? Saudara perempuan Hasan namanya siapa? Aisyah. Tuzakiru, nah, yudzakiru, tuzakiru, yudzakiru tadi artinya mengulang atau menghafal. Ini juga menghafal. Bedanya kalau Hasan laki-laki itu pakai ya, kalau perempuan pakai ta. Mengulang durusaha pelajarannya fi ghurfatil maktabi di ruang belajar sama. Wa ummu Hasan dan ibunya Hasan. Siapa ibunya Hasan? As-Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah tu'iddu menyiapkan al-futuro sarapan fil matbahi di dapur. Tu'iddu menyiapkan al-futuro sarapan fil matbahi di dapur. Ini pekerjaan ini semuanya dilakukan di pukul 6. Siapa aja yang mengerjakan? Hasan mengulang pelajarannya. Saudara perempuannya Aisyah juga mengulang pelajarannya. Di mana? Sama-sama di ruang belajar. Sedangkan ibunya Hasan itu menyiapkan sarapan di mana? Apa di ruang belajar? Bukan, tapi di dapur. Nah, sekarang yang gambar yang kedua nih jam 7 tepat, as-sa'atu sabi'atu sobahan. As-sa'atul an as-sabi'ah. Sekarang jam 7. Yadhabu pergi Hasan. Nah, yadhabu itu berarti artinya pergi. Hasan pergi, wa ukhtuhu saudara perempuannya siapa namanya? Aisyah. Pergi kemana? Ilal madrasati, ke madrasah atau ke sekolah. Ba'da tanawulil futuri. Al-futur tadi apa artinya al-futur? Sarapan. Setelah mengambil sarapan ya, maksudnya melaksanakan sarapan ya, setelah sarapan intinya itu. Hasan dan saudara perempuannya namanya siapa? Aisyah pergi ke sekolah setelah sarapan. Yadhabu pergi Hasan bisayyarah. Sayyarah kemarin apa? Mobil. Jadi Hasan pergi ke sekolah dengan mobil. Wa tadhhabu Aisyah dan Aisyah pergi masyan 'alal aqdam, jalan kaki. Jadi sama-sama dua-duanya ke sekolah, tapi mungkin sekolahnya berbeda. Hasan dengan mobil, saudara perempuannya Aisyah dengan jalan kaki. Wa yadhhabu Abu Hasan, kalau Ummu Hasan itu ibu Hasan, kalau Abu Hasan itu ayahnya Hasan. Ayahnya Hasan pergi, namanya siapa? Sayyid Ahmad, ila maktabihi bisayyarah, ke kantornya bisayyarati dengan mobil. Yastaghriku, lah ini sudah nih mufradat yang kemarin awal-awal itu. Yastaghriku dzahabu, perginya menghabiskan, perginya ke kantor. Adzahabu itu pergi, yastaghriku itu menghabiskan, ilal maktabi ke kantor. Perginya ke kantor menghabiskan waktu saatan wahidatan. Menghabiskan 1 jam. Itu saya ulangi lagi. Yastaghriku menghabiskan, adzahabu pergi, ilal maktabi ke kantor, saatan wahidatan 1 jam. Jadi pergi ke kantor menghabiskan waktu 1 jam. Itu ayahnya Hasan pergi ke kantor menghabiskan waktu 1 jam dengan mobil. Namanya siapa ayahnya Hasan? Sayyid
Wa Ummu Hasan, Ummu tadi ibunya Hasan namanya siapa? Sayyidah la tadhabu, tidak pergi illa ayyi makanin, ke tempat manapun. Jadi ibunya Hasan tidak pergi ke tempat manapun. Dia robbatul baiti, ibu rumah tangga. Nah, dari kiroah alif dan ba ini dapat kita temukan beberapa kosakata baru. Yaitu apa aja? Dalam teks kiroah ini kita mendapatkan beberapa kosakata baru, seperti yang pertama yuzakiru. Yuzakiru sama tuzakiru sama aja, hanya yuzakiru laki-laki, tuzakiru itu perempuan. Yuzakiru mengulang. Ghurfatul maktabi, ruang belajar. Tu'iddu, menyiapkan. Al-futur, sarapan. Masyalan ala akdam, jalan kaki. Maktabun, kantor. Ayyi makanin, tempat manapun. Robbatul baiti, ibu rumah tangga. Ini harus hafal itu, karena ini berhubungan nanti di pertanyaan-pertanyaan UTS. Sekarang mengarah ke halaman 10 kan, ke jim. Nah ini kan sudah tadi, ini tadi ini kan lata zabulaya ini kan udah. Sekarang lihat nih, jam 4:30. Ini dulu deng, ini jam berapa? Jam 8 tepat, as-sa'atu as-saminah. Sedangkan yang ini jam 4:30, yaitu as-sa'atur rabi'atu wan nisf. Ayo mari kita baca. As-sa'atul an al-thaminah, sekarang jam 8. Kalau tadi jam 7, sekarang jam 8. Hasan yadrusu fil fasli. Hasan yadrusu, belajar, fil fasli, di kelas. Huwa, dia, tolibun, murid, fil madrasatil mutawassitoti, di madrasah sanawiyah, masa MTS, mutawassito itu MTS. Wa Aisyah, dan Aisyah, tadrusu, belajar. Nih yadrusu laki-laki, tadrusu perempuan, tak sama ya. Tadrusu, belajar, fil fasli, di kelas. Hiya, dia, tolibatun, murid, fil madrasatil ibtidaiyah, di madrasah ibtidaiyah atau MI. Jadi jam 8 ini Hasan belajar di MTS di kelas, sedangkan Aisyah belajar di MI juga di kelas. Sekarang as-sa'atul an ar-rabi'atu wan nisf ba'da zuhri. Sekarang jam 4:30 setelah zuhur. Aslinya lebih tepatnya itu setelah asar, karena jam 4 masuk jam zuhur. Ya udah nggak apa-apa, tapi tetap masuk dalam kategori setelah zuhur. Yajlisu, duduk, Hasan wa usrotuhu, dan keluarganya. Nih ada kosakata baru, yajlisu, duduk, usrotun itu keluarga. Hasan duduk bersama keluarganya, wa usrotuhu, dan keluarganya, fi hurfatil julusi, di ruang tamu. Ada 3 kosakata. Yang pertama yajlisu artinya duduk, usrotun artinya keluarga, hurfatul julusi ruang tamu. Yatakallamu. Yatakallamu juga kosakata baru, yatakallamu, berbincang-bincang. Hasan ma'a usrotihi, beserta apa? Usroh tadi, keluarganya. Wahum masrurun, dan mereka masrurun, sedang bahagia atau senang. Nah dari kiroah ini kita dapat menemukan beberapa kosakata baru. Nah, yang pertama yadrusu, belajar. Nih yadrusu tadi nih. Apalagi al-madrasatul mutawassitotum, MTS. Al-madrasatul ibtidaiyatu, MI. Yajlisu, nih duduk. Hurfatul julusi, ruang tamu. Yatakallamu, berbincang-bincang. Ada usrotun, ini mesti ditulis itu keluarga. Tuh. Dari usrotun nih keluarga, dari masrurun bahagia. Nah, itu. Dari kiroah ini silahkan dikerjakan tadribat alal kiroah. Tuh. Di sini tadrib ajib anil as'ilah al-atiyah wafqon linasil kiroah.
jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah sesuai dengan teks bacaan sebelumnya. Fi ayyi sa'atin yudzakiru Hasan durusahu. Ini udah ada artinya semuanya. Madza tudzakiru Aisyah fi ghurfatul maktabi. Cari yang ada kata Hasan durusahu itu jam berapa. Terus apa itu apa yang dilakukan Aisyah, cari yang ada dengan Aisyahnya. Apa yang ia ulang-ulang, apa yang ia hafalkan. Madza taf'al. Ini taf'al ini artinya apa? Taf'al itu yang dilakukan, apa yang dilakukan Sayyidah Halimah gitu. Ibunya ngapain? Fi ayyi sa'at tadhabu, jam berapa Aisyah pergi ke madrasah. Terus ibtidaiyah, apakah ibtidaiyah itu dekat dari Ummah Aisyah? Karena kalau ke Aisyah kan jalan kaki, Hasan kan naik mobil, berarti menunjukkan apa? Ini jawabannya kalau pertanyaan hal itu na'am atau la, dekat atau jauh dari rumah Aisyah gitu loh. Madrasah MI-nya itu, sekolahnya Aisyah itu dekat atau jalan kaki, dekat atau jauh. Saatan berapa jam pergi ke kantornya Said Ahmad tuh. Itu semuanya sudah ada, silakan di apa itu dikerjakan. Nah ini yang terus tadrib yang kedua, ikhtar al kalimah al munasibah wafqan linasil qiraah. Pilihlah kalimat yang cocok sesuai dengan nas atau teks qiraah. Nih, tadhabu ini ada 3 pilihannya, yang cocok yang mana? Tadhabu sayyidan. Tuh, misalnya saya artikan matbahun itu dapur, madrasah tahu, maktabun tahu. Apalagi yang nggak tahu. Nih ghurfatul akli, ruang makan. Itu silakan ditulis ya. Ini juga dikerjakan, boleh dikerjakan di buku, boleh dikerjakan di buku paket. Silahkan nanti dikumpulkan tadrib yang pertama dan tadrib yang kedua. Oke, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Nah, bagi teman-teman tetap semangat belajar, nanti menunggu kapan semuanya bisa kembali ke seperti semula, belajar di pesantren semuanya ya. Udah, mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.